memulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, Allah kuasa. Allah kuasa. Berdoa untuk pembukaan. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam firman-Mu Tuhan ada kuasa, di dalam ibadah ada kuasa, dalam segala hal Engkau memberikan kuasa. Kepada pelayan-Mu juga Tuhan Engkau memberikan kuasa. Kiranya Engkau juga memberikan kuasa dalam ibadah ini, terutama kuasa untuk mengubah hati kami, mengubah segala pikiran kami menjadi seperti-Mu. Tolong kami Tuhan yang lemah ini Tuhan, urapi semua pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini, terutama juga hamba-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, terutama saat pemberitaan firman-Mu Engkau urapi dan juga Engkau bukakan, singkapkan rahasia firman-Mu atas sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian Jangan Kamu Khawatir.
hati yang penuh firman. Kita pakai berdiri. Bertahan dan kuat. Bertahan dan kuat. Saat percobaan silih berganti, meskipun kau tak mengerti,
mempelai surga di atas segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu pada salib, Dia tanggung segalanya. Semua indah pada waktunya, asalkan berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Sekali lagi, kur. Semua indah pada waktunya, asalkan berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Semua indah pada waktunya, asalkan berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tibalah waktunya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Bukakanlah rahasia firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi jawaban solusi atas semua pergumulan hidup kami, bisa membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami, dan memberikan kepada kami kemenangan dalam pergumulan kami, serta memberi kepada kami damai sejahtera, sanggup menghapus air mata kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Anasir kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang mau mengganggu ibadah kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menguduskan ruangan ini, khususnya hati kami dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan Bu. Ya, saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada ibadah pendalaman Alkitab GBS Firdaus pada malam ini di Cimindi ya. Kemudian bagi saudara yang mengikuti secara online, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung dimanapun saudara berada, di kota, di luar kota, di dalam, bahkan mungkin di luar negeri ada yang mengikuti. Kami ucapkan selamat mengikuti. Puji Tuhan, tiba waktunya bagi kita mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang kita dengar adalah mengenai Wahyu pasal 4 ya. Mengenai 4 makhluk hidup, zat hidup ya. Kita sudah mendengar salah satunya adalah Henokh ya. Kemudian makhluk yang kedua adalah siapa? Halo? Musa. Yang ketiga Elia. Nah, ini kisah Elia belum selesai ya. Kita kupas dulu mengenai Elia. Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Ya, tugasnya nabi adalah menyampaikan firman Tuhan. Dia hidup pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang
ke-7, raja yang ke-7 di Israel. Ya, raja yang ke-7 di Israel. Dan pada masa itu Ahab dia nikah dengan seorang perempuan yang bernama Isabel. Ya. Jadi pernikahan Ahab ini dengan Isabel, ya, pernikahan gelap dengan terang. Ya, gelap dengan terang. Ya. Jadi Isabel ini adalah seorang penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Ya. Alkitab mengatakan penyembahan berhala itu adalah sama dengan penyembahan kepada roh jahat di udara. Ya, penyembahan berhala itu sama dengan penyembahan kepada roh jahat di udara atau kepada setan. Ya. Nah, saudaraku, kemudian Isabel ini ya sebenarnya sudah beruntung dia dapat nikah seorang raja Israel. Ya, raja itu sudah nomor 1 ya, nomor 1 dalam kerajaan. Ya, tapi entah kenapa Isabel ini dia justru membawa keluarganya, ya. Jadi seandainya dia ikut suami, ya, menyembah kepada Allah yang benar, maka secara keluarganya dan Israel tentu akan berubah, ya, akan berubah, tidak akan mendapat namanya celaan, ya. Tetapi kenyataan Ahab walaupun seorang raja, dia tunduk kepada istrinya. Ya, padahal Ahab itu raja, tapi dia tunduk kepada istrinya yang bernama Isabel. Ya, jadi dia belokkan imannya dari menyembah Allah yang benar menjadi penyembah Baal Asiterot, ya, yaitu Allah-Allah asing yang tidak dikenal oleh nenek moyang Israel. Ya, sehingga Isabel membuat patung, ya, untuk disembah, sehingga Ahab ini menjadi penyembah berhala. Ya, penyembah berhala. Lalu zaman itu, apalagi zaman itu adalah zaman Nabi besar. Ya, zaman Nabi besar, yaitu Nabi Elia. Ya, Nabi besar. Ya, Nabi besar itu seperti Elia, yaitu Nabi besar. Musa, ya, itu termasuk Nabi besar. Henok juga, ya, dia termasuk Nabi besar. Dia bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Ya, jadi tinggal sebenarnya mengikuti Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya, sudah ada, kalau di Israel itu dilantik menjadi raja, ada hukum Taurat yang harus dibaca, ya, ditaati. Tapi zaman Ahab itu sudah diabaikan, tidak ada lagi hukum bahwa setiap raja harus mentaati hukum Taurat. Ya, tapi sekarang imannya dibalikkan oleh Isabel menjadi penyembah
berhala, menyembah roh-roh jahat, patung-patung yang bisu, yang tuli, ya. Sehingga pada masa itu Elia berdoa supaya hujan jangan turun selama 3,5 tahun. 3,5 tahun sama dengan 42 bulan, ya, sama dengan 1260-an, ya. Jadi cukup lama, ya. Coba sekali lagi kita baca dulu 1 Raja 17, perhatikan. Boleh ayat 1. Kemudian firman Tuhan, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Ya, embun pun tidak ada, apalagi hujan pada tahun-tahun ini. Itu 42 bulan atau 3,5 tahun terus. Kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Jadi ini Nabi juga, zaman Raja Ahab ini, Isabel juga sudah membunuh para nabi. Ya, banyak dibunuh sama dia, nabi-nabi Tuhan. Ya. Jadi banyak orang bersembunyi di gua-gua, di celah-celah batu, menghindar dari penangkapan Isabel ini, ya, Raja Ahab dan Isabel. Terus perhatikan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. ya. Jadi zaman 3,5 tahun kelaparan itu, Tuhan suruh Nabi Elia, ya, Tuhan tunjuk tempat dia dipelihara, pergi ke tepi sungai apa? Sungai Kerit, sungai kecilnya, sungai kecil, ya. Terus Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. ya, sungai Jordan itu sungai besar, ya. Tapi Kerit ini sungai kecil. Terus Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, Ya. dan ia minum dari sungai itu. ya, baca dulu sama-sama ayat 5. Ya, sama-sama. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai. Ya, jadi masa itu masa krisis betul. Bayangkan 3,5 tahun tidak turun hujan. Ya, 6 bulan saja tidak datang hujan. Wah, terjadi namanya kekeringan. Sumur-sumur kering, rumput-rumput kering, banyak pepohonan kering. Tidak ada hasil, apalagi di 3,5 tahun atau 42 bulan. Dengan sendirinya terjadi kekeringan, ya, dapat dipastikan banyak orang yang kelaparan, lapar dan haus. Lapar karena tidak ada hasil ladang, haus karena tidak ada air. Jadi mati kelaparan, mati kehausan. Mati kelaparan, mati kehausan. Udah pasti. Ya. Sungai aja pada kering, ya.
Sungai Kerit pun akhirnya kering. Akhirnya dia pindah ke Sarpat, ya. Dan di sana dia nanti dipelihara, ya. Nah, kemudian saudaraku, kita belajar di sini supaya kita jangan mengganti Allah, ya. Jangan mengganti ibadah kepada ilah-ilah lain, ya. Dan jangan meninggalkan ibadah dan pelayanan, ya. Ibadah itu harus dilakukan, pelayanan juga harus dilakukan, ya. Apalagi menjadi imam umpamanya, ya. Nah, harus melayani dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Kalau setengah hati mending jangan, ya. Mending jangan, tapi harus sepenuh hati. Ya, Alkitab mengatakan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sepenuh hati, segenap akal budi, supaya ada berkatnya. Setengah hati mah nggak ada artinya. Melayani setengah hati itu nggak ada artinya. Lebih baik jangan melayani. Ya, lebih baik jangan melayani. Ya, harus sungguh-sungguh melayani. Ya, hanya yang sungguh-sungguh yang dapat upah. Ya, hanya yang sungguh-sungguh yang akan diberkati, ya. Nah, saudara, jadi ini Nabi Elia, ya. Jadi Tuhan suruh burung gagak memelihara dia di tepi Sungai Kerit, ya, di mana Tuhan sudah persiapkan, ya, rezeki bagi dia, ya, bukan lewat manusia atau orang, ya, tapi Tuhan pakai burung gagak, ya, untuk memberikan dia makanan, ya, membawa daging dan roti. Ya, itu kan tadi, ya. Betul? Ya, Tuhan suruh burung gagak membawa roti dan, ya, pagi dan petang. Ya, pagi itu makan pagi, ya. Nanti petang itu makan malam, ya, makan malam. Nah, ini daging. Kalau daging itu bergizi nggak? Bergizi, ya. Roti bergizi nggak? Kalau singkong, bergizi, cuman kurang mungkin, ya. Kurang. Mungkin 3 jam sudah lapar lagi. Beda kalau makan nasi, ya kan? Nah, tapi kalau roti beda lagi, karena roti itu sudah pati, ya. Sudah sari-sari, ya. Umpamanya ubi kalau dibikin jadi aci, itu sari-sari dari ubi itu dibikin digiling, kemudian diperas, lalu ada namanya tepung. Tepung itu sudah sari-sari, ya. Umpamanya makan ubi seperempat kilo dengan tepung seperempat kilo, kira-kira mana lebih berkalori? Seperempat kilo ubi singkong, dengan makan roti seperempat kilo, kira-kira mana bergizi? Pasti roti, ya, karena itu sudah sari, ya. Jadi kalau umpamanya Tuhan kirim roti, ya, saya nggak tahu dimasak di mana, nggak disebut masak di mana, ya. Apakah ini dimasaknya ini di dapur si A, si B, nggak disebut, ya. Pokoknya nggak usah pikirin dari mana. Yang perlu ada burung gagak membawa makanan pagi dan petang. Nggak disebut, ya, dalam Alkitab di mana ini
diambil, ya. Nah, Elia mah tinggal makan aja, ya. Nah, sudah. Jadi Elia pagi dan petang mendapat pemeliharaan dari Tuhan lewat burung gagak, ya, lewat burung gagak, ya. Padahal burung gagak ini pemakan daging. Burung gagak itu pemakan daging, ya. Jelas burung gagak itu pemakan daging, ya. Makanannya itu daging, ya. Saudara lihat burung gagak itu dia terbang, nanti dia cari sangkar, ya. Kita dulu di kampung itu tahu namanya burung gagak itu terbang, dia cari sangkar. Kalau di situ ada umpamanya sarang burung, wah langsung anaknya itu dimakan, ya. Kalau datang induknya mau megang, wah dipatuk sama dia, dimakan juga. Ya, jadi burung gagak itu pemakan daging, ya, pemakan daging, ya. Kira-kira daging yang dibawa oleh burung gagak ini mentah atau sudah matang? Mentah atau sudah matang? Dia makan daging mentah atau daging matang? Elia makan daging mentah. Ya, Elia kira-kira makan daging mentah, makan daging matang? Matang. Lalu yang dibawa burung gagak ini bawa daging yang mentah atau yang matang? Yang matang. Amin. Jadi jelas ini sudah daging yang matang. Kalau dagingnya, rotinya matang, udah pastilah. Enak nggak? Enak, pasti enak, ya. Kira-kira burung gagak ini cicipin nggak? Bukan satu burung gagak, ya. Ini banyak burung gagak, ya. Roti pun, ya. Jadi pembawa roti itu banyak burung gagak, pembawa daging banyak burung gagak, ya. Nah, jadi saya yakin rotinya pasti enak, dagingnya pasti enak. Nggak disebut dari mana asalnya, ya. Nah, jadi ini namanya burung gagak ini dapat amin. Dapat apa? Dipercaya. Kalau saudara disuruh ngantar, kalau gimana? Halo. Kalau saudara disuruh ngantar, di depan saudara daging ini, di depan saudara roti, saudara, ya. Saudara disuruh ngantar, kira-kira berkurang atau habis semua di jalan? Hah? Kira-kira kalau orang disuruh Tuhan bisa nggak kira-kira? Bisa, ya, bisa, ya, pasti bisa. Tapi saya yakin kalau orang disuruh membawanya pasti habis di jalan, ya. Nah, ini manusia susah dipercaya. Kalau disuruh menyampaikan sesuatu, makanya Tuhan nggak pakai manusia. Ya. Seandainya ada waktu itu manusia dapat dipercaya, saya yakin manusia pasti dipakai. Orang Israel aja penyembah berhala kok, ya kan? Penyembah berhala. Sampai Elia berkata, Tuhan, nabi-nabimu sudah mereka bunuh, hanya aku sendiri yang masih hidup. Mereka juga ingin mencari nyawaku, ya. Jadi seandainya dipercayakan pada manusia, manusia pasti makan daging ini semua, roti ini habis di tengah jalan, tidak sampai kepada Elia. Makanya
nggak dipakai manusia. Ya, nggak dipakai sama Tuhan. Karena manusia ini paling serakah. Paling apa? Serakah. Apa artinya serakah? Ya, serakah tetap serakah. Serakah, semua dimakan. Semua apa? Dimakan. Termasuk milik Tuhan dimakan. Serakah enggak manusia? Halo, serakah enggak manusia? Di sini mah enggak ada semua. Halo, serakah enggak manusia? Serakah. Ya. Di sini mah tidak. Sono. Ya, manusia itu memang begitu. Ya. Mencari orang yang dapat dipercaya sulit. Tapi saya yakin setelah dengar firman Tuhan semua dapat dipercaya. Amin. Semua dapat dipercaya. Ya. Jadi titipan Tuhan jangan diapa? Titipan Tuhan jangan diapa? Titipan Tuhan jangan diapa? Titipan Tuhan jangan dimakan. Amin. 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 Nah iyalah. Ya. Dulu mungkin belum tahu, sekarang sudah tahu. Amin. Ya, makanya gak disuruh manusia. Yang disuruh itu burung. Burung. Memang untuk mencari orang dapat dipakai paling susah, paling sulit. 1 di antara 1000 belum tentu. Kata pengkhotbah, 1 di antara 1000 belum tentu. Ada yang dapat dipercaya. Itu kata pengkhotbah. 1 di antara berapa? 1000. Kata pengkhotbah, bukan kata saya. Amin. Amin. 1 di antara berapa? Belum tentu ada yang dapat dipercaya. Itu kata pengkhotbah. Ya. Jadi betapa sulitnya mencari orang yang dapat dipercaya. Makanya yang ke surga itu nanti cuma sedikit. Sedikitkah orang yang salah? Jadi yang ke surga sedikit. Sempit jalannya, sesak pintu. Maka disuruh berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Harus ada perjuangan. Terutama melawan daging, keinginan daging. Ya, keinginan apa? Daging. Jadi jangan dituruti maunya daging, apalagi masa pandemi ini, ya. Nah, nanti yang nggak sungguh-sungguh ya lihat aja, nanti yang nggak sungguh-sungguh pasti habis semua. Ya, ada yang mundur, tinggalkan Tuhan, mau jadi hamba Tuhan kah, mau imam-imam, mau jemaat, yang tidak sungguh-sungguh pasti semua tersingkir. Pasti tersingkir. Hanya mereka yang sungguh-sungguh, yang bertahan. Ya, nggak sungguh-sungguh pasti tersingkir. Ya, harus sungguh-sungguh. Maka kita mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang akan bertahan. Yang hanya setengah-setengah, nggak dipakai sama Tuhan. Nggak dipakai. Hanya yang sungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh. Saya juga jadi hamba tuh kalau sungguh saya juga terlempar, ya, nggak dipakai sama Tuhan. Ya, jadi harus sungguh-sungguh. Jadi jangan ada seorang di antara kita ya menganggap sepele ikut Tuhan. Ya, masa pandemi ini betul-betul harus sungguh-sungguh itu. Ya, sungguh-sungguh. Nanti yang sungguh-sungguh itu yang bisa bertahan. Ya, sehingga kita nanti betul-betul
100% bergantung kepada Tuhan. 100% bergantung pada Tuhan. Jadi berharap sepenuh kepada Tuhan. Ya, ini bukan apa namanya itu, bukan main-main lagi. Ya, setengah hati diri Tuhan. Ya, melayani Tuhan juga jangan setengah-setengah. Ya, tapi dengan sepenuh hati. Jadi berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, sepenuh-penuhnya diberikan kepada Tuhan. Ya, sepenuh-penuh. Supaya nanti orang-orang yang sepenuh hati ini betul-betul nanti bisa bertahan. Ya, bisa bertahan. Ya, jadi Tuhan menopang. Kita lemah, tapi karena kita sungguh-sungguh, nanti Tuhan beri kepada kita kemampuan. Ingat aja zaman, saudara bisa bayangkan, gak tahu berapa juta manusia waktu itu yang selamat. Hanya berapa orang? Hanya berapa orang? 8. Bayangkan. Apakah tidak ada anak-anak Allah? Waktu itu banyak sekali anak-anak Allah. Umat Tuhan banyak. Bukan sedikit, banyak. Tapi yang selamat hanyalah 8 orang. Ya, ini peringatan bagi kita. Ya. Di mana yang lain? Habis semua. Habis. Habis dengan apa? Dengan air. Nah, jadi semoga kita semua dengar ini makin sungguh-sungguh, ya, setia dan sungguh-sungguh. Ya, makanya Alkitab mengatakan supaya kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Jadi umpamanya ibadah kita jam berapa? Jam 6. Kalau umpamanya jaraknya jauh dari dipersiapkan, mandi jam segini, berangkat jam segini, ya kalau yang kerja ya bisa dimaklumin, bisa hadir saja sudah sudah puji Tuhan, ya. Tapi terkadang waktunya banyak sekali, ya, dari pagi sampai sore waktunya banyak, malah terlambat. Terlambatnya terkadang bukan terlambat karena nggak ada waktu, malah disengaja terlambat datang. Bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan? Ya, janganlah. Ya, ubah mulai sekarang. Amin. Ubah mulai sekarang. Jangan sengaja datang. Ubah sekarang. Ya, karena yang selamat itu hanya mereka yang bersungguh-sungguh. Ya, yang tidak sungguh-sungguh ya nggak selamat. Ya, ingat saja zaman dulu cuma 8 orang. Banyak anak-anak Tuhan. Kalau sekarang itu orang Kristen, ya banyak sekali. Ya, anak-anak Allah disebut. Tapi yang selamat cuma 8 orang saja. Ya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, jadi ini zaman Elia, ya, ya cukup lama. Ini gambaran masa kelaparan yang akan datang selama 3,5 tahun ke depan. Ya, 3,5 tahun ke depan. Ini akan terjadi. Ya, akan terjadi nubuatan. Ya, nubuatan. Bahwa akan terjadi namanya kelaparan. Sampai secupak gandum sedinar harga. Ya, mari Wahyu pasal 6 ayat 1. Mari.
kesaksian firman Tuhan. Keenam, materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Ya, kuda putih itu adalah penginjilan, pemberitaan firman Tuhan. Ya, kuda itu kuasa, putih itu suci, ini kegerakan Roh Kudus. Ya, kemudian kuda merah ini adalah peperangan. Ya, akibat peperangan terjadi namanya kelaparan. Terus Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. ya, kuda apa ini? Kuda apa? Kuda pertama, kedua, ketiga, hitam. Terus Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar." ya, secupak gandum sedinar. Secupak itu ya kurang lebih seliter lah. Kira-kira seliter. Secupak gandum sedinar. Sedinar itu upah pekerja sehari, upah pekerja harian. Ya, kalau tukang sekarang berapa sehari kerja apa upahnya? 200 ya? Hah? 250? 150? Mandor murun. Apa teh? Kudi murun. Apa teh? Apa namanya itu? Kenek. Oh, kenek 100. Zaman kita aja dulu 200 dikasih. Ya. 150. Tukang. 200 ya tukang. Oh, mandor. Oh, 150. Ya. Berarti saliter beras berapa? 150. Kan upah seorang pekerja harian. Ya. 150.000 sehari. Upahnya secupak. Hanya bisa beli secupak. Kira-kira seliter. Jadi harga beras nanti sampai berapa? Seliter? Harga seliter jadi berapa? Kurang lebih 150. Cukup seliter sehari buat satu keluarga? Kalau kita berapa? 2 liter ya? 2 liter, 2,5 liter. Itu baru beas. Baru apa? Beras. Kalau anggota keluarganya 7 bagaimana? Hah? Ya kalau lumayan masih ada gaji. Kalau nggak ada gaji, sudah nggak ada duit. Ya, mau makan apa sudah? Ya, akan banyak orang mati kelaparan. Seperti zaman Nabi Elia. Ya. Habis kering semua, sungai-sungai kering. Ya. Ini gambaran yang akan datang.
bagi dunia. Mau dimanapun manusia, mau di belahan Amerika kah, mau di Eropa, mau di Asia, di Afrika, ya. Ini secupak gandum sedinar pasti didapat. Ya, ini pada pembukaan. Meter keberapa tadi? Keberapa? Keberapa? Ketiga. Sudah terjadi apa? Kelaparan. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan rusakkan minyak dan biarkan dia tetap hidup. Jangan ganggu minyak dan apa? Jangan ganggu. Biarkan dia hidup. Ya. Jadi hidup kita sedang berada di zaman akhir. Saya renungkan tadi begini, kenapa saya hidup zaman akhir? Ya kenapa? Kira-kira nggak hidup ya 100 tahun lalu gitu kan. Ya, 100 tahun lalu atau 80 tahun lalu ya. Atau ya, ya itu maksudnya. Karena harus berhadapan dengan keadaan ini, bisa kan? Karena harus berhadapan. Mereka sudah meninggal menghadapi enggak? Nah, apalagi masuk surga, enak enggak? Bisa ngerti? Ya, kan ini zaman paling susah kan zaman kita ini ya. Zaman paling susah itu zaman jangan dikira loh. Zaman kita ini zaman paling sulit. Zaman akhir. Mereka yang sudah seperti bapak saya nggak alami, ya sudah lebih dulu pergi. Benar nggak? Iya kan? Yang sudah pergi masuk surga sudah enak. Kita ini yang hidup zaman akhir ini. Cuman saya renung-renungkan tadi, ya karena beratnya hidup zaman akhir. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kita ini ya setialah sungguh-sungguhlah ya. Nah, supaya Tuhan pelihara kita. Ya, Tuhan pelihara di zaman yang susah ini. Pasti Tuhan pelihara. Ya. Karena hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba bagian-bagian terakhir 2 Timotius pasal yang ketiga itu perhatikan. Ya. 2 Timotius 3 ayatnya. Yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Datang apa? Masa yang sukar. Sekarang sudah mulai kerasa makin sukar. Harga makin mahal, mendapatkan uang susah, menjual barang susah, serba susah, serba susah. Pandemi ini makin berat, korbannya makin bertambah, makin bertambah. Sebab memang sudah dinubuatkan sebelum Tuhan datang akan datang dulu penyakit menular, demam. Ini kegenapan. Ini membuat melumpuhkan banyak sendi-sendi kehidupan. Ya. Jadi mengatasinya kita harus semua sungguh-sungguh. Ya, sungguh hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, jemaat yang sungguh-sungguh, imam-imam yang sungguh-sungguh, semua sungguh-sungguh. Ya, kalau setengah hati pasti tertinggal. Pasti tertinggal. Hanya yang sungguh-sungguh. Ya, makanya kita ini sekarang seperti didesaklah
Ya, diminta oleh Tuhan supaya jangan membuang-buang waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, mari kita mau datang kepada jagalah aku ya Allah. Ya, para pejabat bisa tampil ke depan. Janganlah tinggalkan aku, perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku, Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku, Yesus, dalam naungan sayap-Mu. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Hubungkan berkat-Mu pada perjamuan suci. Layakkan kami melayani, layakkan kami untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. 2 orang bagikan sama iPad, sama yang di bawah. Ayo. Jagalah aku. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku, perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Sembunyikanlah aku, Yesus,
pakai berdiri. yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku, ya Yesusku. Mari kita angkat tubuh Kristus. Udah semua kebagian? Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala kesalahan kita. Mari setelah kita minta ampun, kita mau makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Mari kita sejenak mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat korban yang mulia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kelemahan kami. Biarlah kami manusia yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kami dapat dipercaya oleh Tuhan. Biarlah kami lebih dapat dipercaya daripada burung gagak di udara. Biarlah kami lebih dapat dipercaya daripada burung gagak di udara. Kami mulai hari ini Tuhan, mau kami dipercaya oleh Tuhan. Apapun diberi Tuhan kepada kami, kami mau dapat dipercaya oleh Tuhan. Kami tidak mau menipu Tuhan. Kami tidak mau membohongi Tuhan. Kami tidak mau mendustai Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau jujur kepadamu Tuhan. Sebab hanya mereka yang jujur yang akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melebihi burung gagak di udara. Bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau burung gagak bisa dipakai, binatang yang haram yang tidak boleh dimakan, Tuhan pakai untuk memelihara hamba-Mu Elia. Terlebih kami
Kami mau lebih dari burung gagak, bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sakit, rabah penyakitmu. Bagi yang sakit kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun anakmu, umatmu mengikuti ibadah ini, yang sedang lemah, yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Firman Allah menyembuhkan engkau. Roh Kudus memberi kekuatan padamu dan menolong engkau di masa pandemi ini, sehingga engkau merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan sekali. Kita jalankan persembahan, kita nyanyikan nyanyian Kalau Bunyi Sangkakala. Banyak buat persembahan saudara, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat kita, yaitu hari Sabtu ibadah remaja muda online, ibadah umum kita 7.30 atau setengah 8 di sini di Permata, jam setengah 11. Selasa doa ibadah doa puasa setengah 7, dan Rabu depan kita jam 6 ibadah PA ya. Terima kasih buat kehadiran saudara, terima kasih buat persembahan saudara ya. Tuhan membalas berlipat kali ganda. Dimohon para imam jangan salah-salah melayani ya. Perhatikan waktunya ya. Ya, itu saja saya kira. Kita cukup dalam doa, kita pakai dulu. Haleluya. Tibalah waktunya Tuhan, umatmu akan pulang. Hentarkanlah dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Berkat ibadah ini akan kami bawa, bahwa ibadah berguna dalam segala hal. Kalau Elia Tuhan pelihara, kami pun akan Tuhan pelihara. Di masa-masa pandemi ini, Engkau akan memelihara kami dan memberi kepada kami rezeki yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hentarkan anak-anakmu ke rumah tujuan masing-masing dengan selamat, tidak ada yang kurang apa-apa. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, supaya Bapak Presiden kami dengan wakilnya, seluruh gubernur, seluruh menteri, seluruh bupati, wali kota berkati, khususnya di Bandung di mana kami ada. Begitu juga muspika, kepala desa, lurah, RW, RT berkati, beri kemampuan pada mereka menanggulangi permasalahan di daerah masing-masing.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, pakai kami bersaksi membawa jiwa-jiwa padamu. Keluarga di sini khususnya berkati anak mantu, cucu, berkati tetangga kami, kiri kanan muka belakang berkati. Terima kasih RT RW berkati semua, dan tibakan anak-anakmu tiba dengan selamat. Tidak ada yang kurang. Usaha pekerjaan anak-anakmu Tuhan berkati semua. Kembalikan lipat kali ganda segala persembahan mereka. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.